Udah terlihat berintelektual dengan background buku seperti Tapi banyak ada orang webinar. feed-nya, anjir. Ya, Tuh, iya, ada ininya. feed-nya. Gimana sih? Gak apa-apa, ini bisa kok. Gini kan? Bisa. Ini lu belakang lu apa sih? Ini kaca ya, jendela? Gue ngapain nunjuk ke kamera? Iya. Gini ya? Ini lebih better. Ya, iya. Oke. Gue udah mulai ngerekam. Maksudnya biar kayak santai aja kayak ngobrol gitu kan maksud lo? Yoi, ini video Vox Pop gitulah. Jadi gue hanya juga akan ambil potongan-potongannya aja nanti. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini nggak usah terlalu panjang, santai aja. Pokoknya lebih ke narik orang aja lah. Oke kan. Bagaimana pemaknaan lu kan terkait hari HAM? Bagaimana pemaknaan lu terkait hak asasi manusia? Buat gue sih hak asasi manusia itu hal yang paling krusial yang dimiliki dan paling utama, paling penting dan satu-satunya yang penting yang dimiliki oleh setiap orang di dunia ini, mau miskin mau kaya gitu. Apapun orientasi seksual lo, apapun kepercayaan lo, apapun posisi politik lo gitu deh. Karena dengan hak asasi manusia, dengan kita menghormati hak asasi manusia, kita tuh sebenarnya telah mengangkat dignity dari manusia di seluruh dunia ini gitu sih. Jadi ketika kita udah punya menghormati dan juga mensupport hak-hak manusia, itu ya bagian kita, cara kita untuk berdinamika di kehidupan inilah gitu. Itu aja lah ya. Yoi, cocok kok. Sungguh inspiratif. Anjir. Pertanyaan kedua, menurut lu penting nggak sih memperingati Hari HAM Internasional dan kenapa? Menurut gue sih, gue kurang setuju sebenarnya bahwa hak asasi manusia dirayakan setiap tanggal 10 Desember. Buat gue, hak asasi manusia itu harus dirayakan setiap hari. Bahwa momentum 10 Desember, ya itu sebagai penanda internasional aja bahwa kita menghormati lahirnya gitu ya, penghormatan atau bisa dibilang hukum yang akhirnya menghormati dignity dari setiap warga negara atau manusia di seluruh dunia ini. Cuman buat gue perayaan human rights atau perayaan hak asasi manusia itu harusnya ya setiap hari, setiap detik, setiap kita bernafas, ya kita harus merayakan kemanusiaan gitu. Karena dengan merayakan kemanusiaan, menurut gue kita merayakan hidup gitu. Oke. Ini gue tambahan aja sih. Apa yang kan kita harus merayakan setiap hari, tapi di tengah momentum 10 Desember, apa sih yang bisa kita lakukan dalam peringatan Hari HAM Internasional? Menurut gue spirit utama dari perayaan hak asasi manusia itu mau kapanpun, mau hari apapun gitu ya, solidarity sih. Jadi solidaritas gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Menurut gue ya yang bisa kita lakukan di 10 Desember ya bersolidaritas gitu. Bagaimana cara dan bentuk solidaritasnya menurut gue tiap orang, tiap daerah, tiap negara punya cara yang berbeda-beda. Apapun cara lo, apapun gimana pun gaya lo merayakan, as long as dia punya keberpihakan pada dignity manusia itu, menurut gue ya itu adalah bentuk perayaannya. Misalnya nih, misalnya lu tanggal 10 Desember mau bermalas-malasan gitu, ya nggak apa-apa, karena itu memang diatur juga kan di DUHAM gitu. Di 10 Desember lo mau merayakan dengan berlibur, ya nggak apa-apa, itu kan juga ada di DUHAM gitu. Jadi sebenarnya menurut gue merayakan
10 Desember dengan kebebasan sih. Masih mute? Nah ya. Oke, thank you kan. Ini untuk video cukup sih, sangat maksudnya banyak quotes yang bisa gue potong juga buat nanti. Yeay. Mantap. Nah, ini gue selanjutnya jawabannya lebih analitikal ya kan. Ini karena buat artikel. Lu mau gue bacakan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris boleh. Terserah lu deh. Gue apa aja oke kok. Lu Gue maunya sejujurnya ya, gue tuh dikirimin pertanyaan kan sama dari Voice Globalnya. Cuma gue tadi tuh masih agak bingung nih pemaknaan gue bener nggak ya dengan dari pertanyaannya. Cuma soalnya gue takut. Kirimin aja pertanyaannya biar Oke. bisa. Ini gue bacain bentar. Oke. Atau ntar gue kirim di chat juga. Ini pertanyaannya adalah what is their call as a day? Gua udah kirim ke WhatsApp lu kan. Itu gue kirim di grupnya juga. Lu ganti nomor ya, Bar ya? Oh, oke. Ya, halo? Bar. Putus-putus. Akbar. Bar. Nah, baru ada lagi. Halo. Putus-putus. Halo kan, udah jelas belum kan? Apa? Udah jelas? Udah jelas sekarang. Sorry banget. Nggak apa-apa. Oke kan. Oke. Monggo.
Eh, sebenarnya kan nih, what is their call as they celebrate Human Rights Day? Maksudnya kan kayak call apa namanya selebrasi human rights-nya ini apa gitu kan, iya kan? Kayak aim-nya apa gitu kan? Yes. Apa namanya? Apa ya? Gue bingung juga. Gue eh, gue ngerasa tuh karena udah saking dalamnya ya bekerja, udah saking dalamnya tuh kadang-kadang jadi bingung gitu, atau bahkan takut sih. Kalau gue takut cringe gitu ketika ngomongin hal yang sangat, ini kan sebenarnya sangat dasar gitu kan. Tapi kalau kalau gue sih di tahun ini gitu kali ya, maksudnya dan tiap-tiap tahun, buat gue sih memang yang paling utama itu soal akses sih. Kalau buat gue kayak gue selama beberapa tahun ini kan maksudnya bekerja bersama para korban pelanggaran HAM berat dan terutama perempuan gitu ya. Dan gue melihat bahwa banyak sekali apa ya, perempuan-perempuan ini yang belum punya akses yang sama gitu sama perempuan-perempuan lainnya di belahan dunia lain, atau juga bahkan laki-laki gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal konteks gender gitu ya. Nah, buat gue sih apa yang benar-benar membuat gue merayakan Hari HAM ya keinginan atau perjuangan gitu ya, tentang bagaimana menjadi setara sih gitu. Dan setelah sering berjalannya waktu ya itu tadi, menjadi setara itu tidak serta merta kayak lo dapat affirmative action sehingga lo dapat akses yang sama, enggak gitu. Tapi banyak hal-hal yang terbentur lewat budaya gitu. Misalnya kayak misalnya let's say yang tadi kita omongin sebelum ini soal konteks feudalism gitu misalnya, ya sering banget gitu kan kita ngelihat bahwa di setiap hari percuma lah kita ngomongin equality, justice, tapi di our daily life aja kita masih belum terlepas gitu dari nilai-nilai yang sangat mengengkang kita di setiap harinya. Kayak misalnya ya tadi gue bilang feudalism, apa namanya, greedy gitu ya. Percuma lu bilang equality tapi lu sendiri juga masih menerapkan hal-hal yang apa yang tidak adil di kehidupan lo yang sangat apa namanya yang sangat personal gitu. Jadi menurut gue berkaca dari pengalamannya para feminis gitu bilang bahwa personal is political gitu. Buat gue ya pengalaman perjuangan hak asasi manusia pun ya pengalaman perjuangan seumur hidup. That's why kita perlu merayakan Hari Hak Asasi Manusia itu gitu, karena apa namanya gue nggak tahu sampai mana gitu nantinya kita punya batasan apa itu yang namanya adil, apa itu yang namanya equal gitu. As long as kita masih hidup di di apa kemelut dan gurita impunitas yang kita tahu sendiri nggak pernah memberikan akses, nggak pernah memberikan ruang bagi korban, bagi masyarakat kelas bawah gitu, akses untuk bicara, akses untuk mendapatkan pendidikan, akses untuk merayakan apa kepercayaan politiknya dia kayak gitu. Jadi menurut gue selama itu masih ada gitu ya, selama ketiadaan akses itu masih ada, menurut gue kita harus terus menerus merayakan hak asasi manusia gitu sih. Semoga menjawab ya. Menjawab Bu Ji. Menjawab Satu banget lagi ya. sih. Satu lagi, pengalaman lu sebagai human rights defender. Oh banyak nih, panjang ini, bisa satu buku sendiri. Enggak lah lebay. Mungkin mau coba sekarang Mas.
Oke, bye. Gue lagi dada-dada dulu. Akbar. Oh iya. Uh, Siapa Mas Dodi? iya. Kalau Oke. gue nggak pernah tahu ya ternyata menjadi human rights defender itu bisa juga mengalami yang namanya trauma. Gue nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, di sepanjang perjalanan gue menjadi human rights defender, gue baru tahu yang namanya bahwa gue juga bisa loh kena secondary trauma. Orang-orang ahli bilangnya secondary trauma, maksudnya psikolog bilangnya secondary trauma. Gue nggak tahu kalau itu yang gue hadapi beberapa tahun lalu adalah secondary trauma karena gue merasa kayak semakin gue berdinamika bersama para korban, semakin gue juga punya pengalaman sakit yang karena empati gue begitu tinggi gitu ya, sehingga gue akhirnya mendapatkan perasaan yang gue nggak tahu ini sama atau enggak, tapi gue merasakan sakit juga di diri gue. Dan menurut gue itu hal yang sangat penting harus diperhatikan sama teman-teman human rights defender gitu. Kita terjebak kadang-kadang ya sebagai human rights defender tuh dalam heroism gitu. Dalam heroism dalam hal ini ya kita harus membela para korban karena korban yang lebih dirugikan seperti itu misalnya. Kita sering banget dengar narasi-narasi kayak gitu. On the other hand sebenarnya kadang-kadang itu menjadi jebakan juga gitu loh, kayak menjadi jebakan bahwa oke, karena lo ada rasa kasihan atau lo mau pengen nolong dia gitu, ya lo jadinya merasa bahwa lo lebih dari dia, lo lebih pinter, lo lebih kuat, lo lebih punya akses kayak gitu-gitu sehingga lu merasa bahwa gue harus nolongin orang yang jadi korban itu. Menurut gue itu pengalaman yang bagi gue itu adalah hal yang salah gitu. Ini gue bisa bilang kayak gini karena gue mengalami ya. Gue nggak bisa bilang ini sebagai kayak lo hati-hati ya teman-teman mau jadi human rights defender gitu. Enggak, tapi ini menurut gue hal yang harus kita sama-sama tidak pungkiri tapi juga kita harus coba hadapi gitu. Ketika ini datang ke lo gitu. Ya gue nggak pernah nyangka gitu prosesnya ternyata kayak gini. Akhirnya gue melihat bahwa ya being human rights defender ya sama aja kayak para korban gitu. Mereka rentan juga. Kita sebagai human rights defender rentan gitu. Karena kita seperti berdiri di dua kaki ya dalam kasus gue misalnya karena gue pergi ke beberapa korban konflik gitu misalnya. Gue ada di dua kaki di mana kaki gue ada di para korban yang masih trauma gitu ya dan tidak mengetahui informasi tentang bagaimana kelanjutan kasusnya, bagaimana keadilan harus mereka dapai kayak gitu. Dan di satu kaki lagi gue ada di konteks nasional, isu nasional yang mana gue tahu gimana pemerintah nasional akan berbuat dan gue ada di posisi di mana kayak aduh gimana ya gue ngasih tahu ke para korban bahwa ya kasus lu tuh nggak akan jadi perhatian utama para pemerintah gitu. Tapi para korban masih berharap sama pemerintah. So you can imagine how I feel gitu. Gimana caranya gue bisa artikulasi kenyataan bahwa kadang-kadang ya kita nggak bisa get what we want gitu karena kita dirugikan gitu karena kita sebagai korban dirugikan terus kita nggak bisa dapetin ganti rugi gitu misalnya atau kita nggak bisa mendapatkan keadilan itu. Nah tapi juga kadang-kadang gue merasa pikiran-pikiran itu ya hanya gue yang mikir ngerti nggak sih lo dan harusnya gue tetap bilang aja yang sebenarnya seperti apa gitu ke para korban gitu dan menurut gue itu hal yang harus disadari juga sama human rights defender gitu bahwa jangan pernah jadikan korban orang lain, jangan pernah jadikan korban sebagai orang yang lebih di bawah dari kita gitu. Kita sama, kita memperjuangkan hak yang sama karena keadilan bagi korban sebenarnya keadilan buat kita juga. Bukannya harusnya kayak gitu gitu. Dan kita juga dan menurut gue kalau kita terus-terusan yang ngomong
kebutuhan korban, kita sendiri yang capek, tapi kita nggak bisa achieve keadilan itu sendiri gitu. Jadinya egonya di kita. Kita harus membuka kesempatan para korban sendiri yang bicara gitu. Kita harus membuka kesempatan bahwa kita hanya memfasilitasi gitu. Being human rights defender is the facilitating survivors. Kita fasilitasi korban gitu. Kita memfasilitasi mereka, membuka jalan mereka, mengempowering mereka supaya mereka punya kapasitas yang kuat sehingga mereka bisa mereclaim sendiri hak-haknya mereka. Apa bentuk keadilan yang mereka mau gitu loh. Dan menurut gue itu jadi pembelajaran penting banget being human rights defender. Jadi ketika ada yang salah di gerak lo gitu atau lo merasa kayak being down gitu, ya enggak, ini bukan kesalahan lo. Nggak ada salah lo gitu. Ini bukan salah lo karena lo bermain sebagai fasilitator yang mana kita bisa evaluasi dari proses itu dibanding kalau mindsetnya heroism gitu. Kalau mindsetnya heroism, menurut gue, yang ada kita akan lebih capek, kita akan merasa sendiri, kita merasa bahwa apa yang lo lakukan tuh adalah yang paling benar gitu, karena lo adalah Superman. Sementara kalau kita balik lagi ke komunitas, kita adalah orang yang memfasilitasi, kita memberikan ruang. Bagi gue itu justru kita dapat plusnya banyak gitu. Sebagai human rights defender, kita banyak belajar sampai akhirnya kita bisa memberikan pengaruh yang baik gitu untuk komunitas dimanapun kita berada gitu. Gue percaya sama kayak misalnya pepatah di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung kan. Nah menurut gue itu juga berlaku sih di human rights defender gitu. Human rights defender, gue merasa bahwa gue sebagai human rights defender tuh gue harus selalu melihat konteks di mana gue berada. Ketika gue di Aceh, ya I'm just being Aceh girl, gitu. Ketika gue di Jakarta, ya gue jadi Jakarta, gitu. Sehingga gue merasa bahwa ya identitas tuh jadinya fluid gitu buat human rights defender. Karena kita percaya sama nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri, yang dia sangat dia bersifat universal, tapi dia sendiri tuh punya kekuatan di basis-basis masyarakat gitu sih. Dan ya buat gue itu penting sih, ya itu dan gimana ya, gue ngerasa kayak kita perlu belajar lebih jauh lagi. Gue juga sendiri, gue masih setiap hari adalah belajar merayakan hak asasi manusia dalam merayakan pembelajaran kita, pembelajaran hidup kita, dan dan sangat rentan yang tadi gue bilang, kita human rights defender rentan karena gue mengalami itu gitu. Gitu sih, tapi prosesnya juga jadi dewasa juga sih, sok nggak tahu sih gue sok dewasa apa enggak ya ini. cuman yang pasti ya itu tadi soal pembelajaran, dan ya gue nggak pernah nyangka aja sih ternyata bisa se menarik ini, tapi juga sesakit ini gitu sih Bar, mungkin ya. Semoga menjawab ya, soalnya gue kayak kemana-mana nih. Wise banget sih jawaban lu kan. Lu bisa aja lu. Ya, tapi gue serius loh, kayak kan kadang ada orang yang berapi-api yang kalau menurut gue agak norak dalam menjawab. Kalau lu kan yang ya ketahuan lah, ini bukan orang yang norak. Karena juga sih. Beda lah sama orang yang sudah agak lama, yang lama dan yang belum. Dan jawaban lu sangat wise dan sangat bagus juga. Thank you banget kan atas jawabannya. Gue jadi sedih juga mendengarkannya. Kok sedih sih? Gue gak suka menceritakan cerita sedih. Iya, tapi gue kayak, ya gue nggak bisa ngeklaim juga, tapi gue merasa kayak, gue ngerasa apa yang lu rasa juga, gitu, tapi ini bukan tentang gue. Jadi gue kayak, oke. Nggak apa-apa sih, menurut gue, menurut gue juga menjadi human rights defender kadang merasa sendirian sih, Bar. Gue jujur, gue beberapa tahun belakangan gue suka ngerasa sendirian. Dalam artian, kita bekerja tuh kan sangat spesifik banget ya. Terutama
isunya Ajar gitu. Sangat spesifik, mendalam, sehingga ketika mau muncul ke permukaan tuh kadang-kadang kayak, aduh kayaknya udah nggak penting lagi deh, ngerti kan? Kayak, Ya, ya, karena ya, ya, ya. posisinya Ajar juga bukan yang frontliner juga gitu. Gue jadi merasa bahwa, oh iya, yeah, being human rights defender tuh tahu role lu di mana gitu. Kalau lo di organisasi frontliner ya just being media darling lah gitu. Lo jadi media darling biar lo didengar gitu. Tapi dampaknya gitu ya, dampaknya ya kita terjebak sama banalitas gitu. Ya. Kita terjebak sama banalitas di mana lo jadi kayak, oh ya kalau aktivis ya kayak yang frontliners gitu. Lo melupakan bahwa dimensi dan spektrum gerakan sosial tuh luas banget gitu, dan menurut gue media sosial hari ini akhirnya tidak bisa meng-catch up itu gitu. Makanya sebenarnya salah satu upaya di Humanity itu juga kita berupaya banget yang ngomong tuh jangan lagi gue, jangan lagi kita gitu. Yang ngomong ya anak mudanya sendiri, mereka yang ketemu korban, mereka lah yang ngomong. Bahkan korbannya sendiri yang ngomong gitu, jangan kita lagi gitu. Karena kita udah cukup lah gitu loh, kita udah dapat akses bisa, bahkan kita bisa punya kemampuan nulis laporan, nulis proposal, we can get anything kalau kita, karena memang kemampuan kita di situ gitu. So pass the mic gitu, jangan lo lagi menurut gue ya. Tapi bukan berarti juga lo nggak boleh menunjukkan diri lo, nggak juga gitu loh. Tapi ya itu yang tadi gue bilang, poin hal yang lainnya adalah being human rights defender tuh dia tahu role-nya apa gitu. Yang tadi gue bilang lagi, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nah itulah gaya-gayanya human rights defender gitu loh. Dan itu proses gue banget sih, dan itu kayak nggak mudah juga gue bisa dapetin pengalaman itu gitu. Dan ketika merasa sendiri itu ya menurut gue justru challenge-nya gitu. Kayak misalnya lo juga merasa hal yang sama kayak gue, tapi ketika lo mau cerita ke orang lain, aduh dia juga ngerasa hal yang sama nggak ya kayak gue gitu kan. You don't know it gitu, karena lo nggak pernah ceritain juga. Ya gimana mau cerita, karena kita di scope yang sangat kecil-kecil gitu. Kita kalau nggak kayak gini nggak ketemu, ya kan? Apalagi pandemi, situasi pandemi ini menurut gue tantangan utama dan sebenarnya ujian buat gerakan sosial gitu. Sejauh mana sih sebenarnya network lu, kerja lu tuh bener-bener nge-grab di grassroots gitu. Kalau lo nggak ada di situ, nggak ada di komunitas, lo nggak bisa ngejalanin apa-apa di pandemi. Karena memang ya kekuatan massa tuh penting banget gitu. Nah, masalahnya kan kita sedang bertarung melawan banyak hal di dunia ini untuk sama-sama ngebangun critical mass kan. Kalau Mbak Nana selalu bilang ngomongin critical mass. Ya di mana posisi kita dalam membangun critical mass itu menurut gue ya inilah refleksi gue being human rights defender di tahun 2020 gitu. Oke. Thank you banget Van ya. Van kan. Iya. Jadi refleksi juga aja, gue jadi mikir juga. Anyway. Gak apa-apa. Maybe kita memang kayaknya harus ngobrolin itu, Bar. Gue tuh kemarin ngobrol gini sama Cory. Ini nggak apa ya, kita ngobrol aja ya. Gue tuh pengen banget. Tapi paling 5 menit lagi kan ya, gue ada meeting lagi soalnya. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin lo bakal tertarik dan gue pasti akan ngajakin lo juga. Gue bilang sama Cory kalau kayaknya KKPK kita mau bikin pertemuan anak-anak muda KKPK khusus. Jadi kita yang nentuin, kita yang belajar tentang apa itu KKPK sampai akhirnya kita nentuin mau kayak gimana sih, penting nggak sih ada KKPK gitu. Tapi kita aja, anak muda aja gitu. Gue pengennya kita reclaiming KKPK. Maksud gue kayak kita nggak bisa sih kayak terus cuman bernaung sama orang-orang tua ini, kalau nggak kalah gitu. Nah, untuk itu ada satu hal yang gue dapat dari Ika selama gue di Ika adalah gue sudah bilang ini kan cukup udah menjaring lah anak-anak muda dampingannya Ika dalam program peduli, yang mana mereka juga cukup aktif. Ini menurut gue bisa banget nih nanti
kalau memang lo mau bikin itu sama Cory, kalau ya ntar bisa itu gue bisa ngedorong mereka juga, at least udah ada nih anak-anak muda dari Aceh sampai Sika lah. Ya. Aceh, Sika, Jogja, Solo, Aceh, Sika, Jogja, Solo. Atau lagi mana ya? Ya itulah, ada pokoknya. Aceh, Sika, Jogja, Solo. Oh ya, 4. Apa di Lampung nggak ada soalnya. Itu sudah ada modal-modal lah, dan anak muda KPK juga yuk itu. Nanti bisa banget kita ngomongin itu lah. Ya, ayo diskusi lagi. Kita tuh kurang ketemu nih, kurang ngobrol. Yoi. Yuk, gue sekarang sudah free as a bird. Nggak juga sih. LNL lah, ada lah. Cuma gue sangat tertarik kalau memang bisa dilibatkan dalam hal itu kan. Ya udah paling gue itu sih kan, ada lagi nggak yang mau lu sampein? Nggak ada sih, kalau udah cukup sih gue. Yoi, gue tunggu ya ininya follow up lu sama Cory ya untuk ngebahas itu. Ntar kabar-kabar aja. Nanti gue bilang sama Cory juga suruh ajak lo. Yoi, siap. Ya udah paling itu kan ya, makasih banyak atas waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Happy weekend kan. Happy weekend. Yo.